Iya, Ah, malam oh, Ustaz. oh, malam. Kenapa bang? Masih corona kah di situ? Ada covid ya di situ Eh, masih pakai masker? Bang Juma juga kena Iya. corona berarti ya? Masih corona di tempat Bang Juma. Saya nggak urusin Bang Juma, mungkin aja masih ada COVID di tempat Bang Juma kan gitu. Makanya saya Ngapain juga? tanya sama ente juga. Maka ngapain juga urusan saya pakai masker. Kalau Ah, kita ini ya sekarang gimana? Bang, Baik. urusannya pakai masker ya biasanya kalau yang udah pakai masker, pakai kacamata itu saya turunkan. Ah, kita punya aturan room sendiri-sendiri masalahnya. Hmm, Ah, Oke, kira-kira malam ini apa sih yang mau didiskusikan? ya sesuai tema aja. Sesuai tema. Ya, Ah, kalau gitu saya tanya duluan kalau sesuai tema. Berarti betul bang, Tuhannya Kristen itu di bawah iblis. itu di dalam di mana terdapat? Markus 4. Apa? Markus 4. Markus 4 Hmm. ayat berapa? Satu perikop itu 2 kali dia di bawah iblis. Satu perikop. Hmm. Bentar ya. Kalau nggak salah Markus 4 nomor 6 tuh, yang pertama. 4, Markus 4, 4 ayat 6. 6. Kalau nggak salah. Ayat 6. Hmm. Enggak, Markus 6 ayat 6 itu tetapi sudah matahari terbit. Matius 4. Matius. Hmm. Matius 4. Bentar ya. Hmm. Matius 4 ayat 6. Ya, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan. Nah, ini. Sekarang judul perikopnya kan pencobaan di padang gurun. Aslinya di sini kan Betul. yang dicobain adalah Tuhan Yesus. Yesus kan? Hmm. Nah, eh, jadi apa yang salah dengan ini? Ya, ada nggak Tuhan di bawah iblis gitu? Masuk akal dan wajarkah Tuhan di bawah iblis? Nah, jadi di sini kita harus tahu ya, arti Tuhan itu disematkan sama siapa? Bapa di surga atau Yesus. Nah, Ya, yang dituhankan Kristen kan Yesus. arti itulah sekarang yang menjadi perdebatannya yang tidak kelar-kelar. Arti menuhankan itu, arti Tuhan itu kepada antara kita dengan antara bang Ngadat ini. artinya yang dicobai di padang gurun itu adalah tubuh kekristenan dalam arti tubuh kemanusiaannya. Itulah yang dicobai. Ya, tubuh Artinya gini, tubuh kemanusiaan itu siapa bentar pemiliknya? dulu, bentar dulu. Artinya di situ memang orang Kristen saat itu belum ada. Nah, setelah kebangkitan Tuhan Yesus, baru artinya mereka orang Kristen tahu. Nah, gitu. Jadi di sini bukan Bapak di surga yang dicobai ya. Kita sepakat dulu bahwa yang dicobai di sini adalah tubuh Kristus, tubuhnya kemanusiaannya, bukan Bapak di surga. Kita harus bedakan dulu. Hmm. Nah, Gini, lanjut. ya saya tanggapi dulu. Kalau yang saya ketahui di situ namanya Yesus. Ya, Sekarang saya tanya dulu, Yesus ini Tuhan atau bukan tubuhnya itu? dia itu Tuhan juga bagi orang kami imani orang Kristen, dan juga dia itu ada dua yuinaturnya adalah yuinatur secara keilahiannya. Apa yuinatur keilahiannya adalah bisa melakukan mukjizat, menghidupkan orang meninggal, Ah, menghidupkan membuat anggur dari mengubah air dari anggur dan melakukan berbagai mujizat-mujizat.
Jadi Kita nggak tanya mukjizatnya, Bang. Yang kita tanya iya, itu maksud ya saya tubuh jelaskan manusianya dulu itu diri Tuhan atau maksudnya. bukan. Itu aja yang kita tanya. Nah, kan saya jelaskan bahwa dia punya dua sisi. Dia punya dua sisi kodrat. Dia punya dua. Nah, ada manusianya dan apa itu? Bang, Kok yang kita tanya tuh kok Yesusnya. begitu kan? Kata Anda punya dua sisi. Ya, Yang saya tanya waktu dibawa iblis itu kemanusiaannya itu ya, Tuhan atau bukan? ya, itulah kemanusiaannya dan itu berisik sekali, Ustaz. Berisik sekali. Di tempat Anda yang berisik. Ustaz lah yang berisik. Apa yang kayak suara apa? Kardus. Ya, lanjut. Yang dibawa sebenarnya, yang dibawa itu ada dua sisi keilahiannya dan sisi kemanusiaan. Nah, jadi kalau kita baca sebenarnya di dalam perikop ini itu jelas. Kalau kita semua membaca arti kenapa iblis itu, artinya dari sisi kemanusiaan itu jelas bagaimana artinya bisa dicobai iblis karena dia di sisi kemanusiaan, karena iblis ini sebenarnya tidak tahu siapa itu Tuhan Yesus, tapi dia sadar setelah tahu sebenarnya dari sisi keilahian Tuhan Yesus itu. Bang, Begitu. meskipun sisi kemanusiaannya tetap aja ketika saya tanya yang manusia tadi Tuhan atau bukan, Anda jawab Tuhan. Ya tetap aja namanya Tuhan di bawah iblis. Gimana sih? Mari kita baca ya, mari kita baca. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis, dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya. Artinya dia itu merasakan lapar. Dia merasakan lapar, artinya itu sisi kemanusiaannya. Nah, dan di situ apa dibilang? Ngadat deh. Nah, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi gini, dan seterusnya ada 4 pencobaan yang dibuat iblis sama Tuhan Yesus. Jadi begini, artinya di sini kita terakhir ya, di sini kita tahu bersama-sama bahwa iblis itu juga butuh disembah, butuh akuisisi dari seorang. Nggak, kita nggak bahas iblisnya. Yang kita bahas itu Yesusnya, bukan iblisnya. Jadi yang kita tanyakan tuh sisi kemanusiaan yang Anda jelaskan itu Tuhan atau bukan? Ya, makanya aku bilang tadi ada 2 divinatur, ada 2 dalam satu hakikat itu ada 2 yang dibawa Yesus. Itu kan dari divinatur keilahiannya dan divinatur kemanusiaannya. Itu. Ya, yang saya tanya waktu iblis bawa itu dia bawa jasad manusia, betul nggak? Nah, iya, jelas. Nah, dia bawa jasad manusianya Yesus ini Tuhan juga atau bukan? Ya, artinya gini Ustadz, ini sebenarnya mengajarkan kepada kita ya, mengajarkan kepada saya, contohlah kepada saya, apa sih arti dari firman Tuhan ini? Apa sih arti dari percobaan ini? Artinya bagi saya sekarang ini bukan Pak. Anda melayang ke sana kemari dari pembahasan. Kita nggak tanya apa arti firman itu enggak. Nah, kita nggak bahas iblisnya juga enggak. Yang kita bahas itu Yesusnya gitu. Kemanusiaan Yesusnya yang Anda jelaskan tadi, apakah itu Tuhan juga atau bukan gitu? Begini. Tidak ada satupun yang berhasil kan dilakukan iblis kepada Yesus. Tidak ada satu. Kita nggak bahas iblisnya. Jadi apa itu? Udah kita tahu ya Yesus itu dibawa iblis, tapi kita nggak bahas iblisnya bawa ngapain atau apa artinya, enggak. Yang kita bahas tuh Yesusnya. Gini,
keberhasilan iblis itu yang sebenarnya esensi daripada firman itu. Apakah berhasil iblis mencobai Tuhan Yesus? Itunya esensi. Jadi kita nggak menanyai iblisnya berhasil atau gagal, kagak. saya Yang kita tanyakan itu Nah. waktu dia manusia itu Tuhan atau bukan Yesusnya? ya Tuhan, dia juga manusia. Udah. Oh ya, berarti betul ada Tuhan di bawah iblis. Nah, Muter-muter Anda. Esensinya di sini, Iya. bentar. Esensinya bukan apakah dia Tuhan, apakah dia manusia. Memang dia jelas-jelas manusia, dia juga jelas-jelas manusia. Tapi esensi dari poin ini adalah apakah iblis berhasil mencobai Tuhan Yesus? Itu dalam dwinata kemanusiaan dan keilahian. Jadi itu esensi. Iya. Jadi nggak berhasil. Beda dengan Hawa dan Adam. Kita nggak ada bahas Hawa Adam, jauh. Gini. Nggak ada kita bahas itu. Jadi, Coba fokus ke bukan tema. jauh. Adam. Fokus ke tema aja. Dengar dulu. Saya nggak ada bahas Adam. Nggak ada. Biar saya jelaskan apa sebenarnya esensinya di sini. Dulu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, digoda iblis juga kan? Nggak tahu, saya nggak ada bahas Adam. Udah dibilang. Karena Ustaz nggak tahu, makanya saya kasih tahu. Yang kita bahas aja esensi dari Yesus Ya, itu udah jasad yang saya dibawa jawab. iblis. Sudah saya jawab. Iya. Udah Nah, saya kalau jawab. jasad dibawa iblis kata Anda Tuhan, Ya. berarti betul ada Tuhan di bawah iblis gitu. Jadi apa esensi yang Anda ambil di situ? Kalau dari pertanyaan Anda. Ya esensinya sesuai judul, ada Tuhan di bawah iblis berarti. Kan gitu. Anda Oh. saya menjelaskan, poin yang didapat di situ adalah bahwa iblis tidak sanggup untuk menggodai seorang Yesus. Ya artinya Nggak peduli saya, Pak. Nggak peduli. Saya nggak ada bahas Adam, nggak ada bahas iblis, nggak ada bahas kok. Nah, Nggak ada bahas konteksnya, nggak ada juga minta penjelasan iblis itu berhasil atau tidak. Yang kita bahas tuh tubuh Yesusnya, bukan iblisnya. ya udah saya jawab dong. Ya udah, berarti sesuai dengan judul bahwa ada Tuhan di bawah iblis. Selesai. Validasi judul itu tidak membenarkan sebuah poin di dalam perikop. Jadi sebenarnya yang kita gali di sini adalah tentang antara Tuhan Yesus dan iblis itu. Jadi bukan apakah dia Tuhan atau manusia, bukan itu sebenarnya esensinya. Jadi yang kita gali di situ, apakah berhasil seorang iblis melakukan sebuah tipu daya? Nah, itu dia sebenarnya di empat tipu daya ini buatnya kepada Yesus, tapi tidak berhasil. Nah, itu dia Iya. esensi. Itu kita nggak peduli, Pak. Ya, Yang penting Anda menegaskan ada Tuhan di bawah iblis sesuai Itu dengan gini. judul itu, nggak masalah. Saya tanya sama Anda. Apa esensi yang Anda dapatkan? Apa yang membenarkan sesuatu yang di pikiran saudara seorang Yusuf PI kalau itu Tuhan atau manusia? Itu saya tanya. Ya, gini esensinya apa? Ya, tidak ada masuk akal Tuhan itu dibawa oleh iblis. Nah, Karena iblis dengan Tuhan lebih berkuasa Tuhan. Iblis itu nggak berkuasa dia. makanya Kan seperti itu. Jadi esensinya jika sesuai judul Anda benarkan, tidak masuk akal ada Tuhan di bawah iblis. Satu-satunya kalau ada itu berarti Tuhannya Kristen. Gitu aja, beres gitu loh. Gini. Makanya kita Tuhan artinya dalam sini bukan Bapa di surga, tapi adalah Sang Firman. Sang Firman adalah anak putra daripada Tuhan itu sendiri. Itulah Sang Firman. Jadi Kira-kira menurut Anda, Pak, masuk akalkah iblis membawa masuk akal. Tuhan? Iman saya mengatakan itu Masuk akal. Iya, Baik. masuk akal. karena gini Ustaz ya. Semua ini tertulis dalam firman Alkitab
Alkitab, dalam ayat-ayat Alkitab. Makanya saya mengimaninya. Bukan dalam buku Ah, ditulis atau ah. dalam buku Jadi dipimpan. jadi gini Pak ya. Jadi gini, Ah, kalau saya mempelajari Hindu nggak ada nah, Tuhan yang jadi Hindu di bawah iblis. itu kalau Tuhan itu Islam saya apalagi atau Tuhan bicara Yahudi atau masalah Tuhan Buddha nggak ada. ya Satu-satunya yang saya pelajari agama di muka bumi ini yang Tuhannya bisa dibawa begini. iblis itu hanya Tuhan Kristen atau Katolik gitu loh. Eh, Pernyataan Pak Ustadz Yusuf itu istilahnya mau memvalidasi daripada keimanan kami, tapi tidak bisa. Karena gini, sebuah yang secara alkitabiah kita untuk menyatakan sesuatu terhadap firman Tuhan adalah mungkin dari alkitabiah. Jadi sebuah pernyataan Ustadz atau Ustadz bernarasi tentang ayat-ayat Tuhan ini yang di Matius 6 ini tentang apakah Tuhan di bawah iblis itu tidak benar, tidak juga bisa membuat sebuah narasi yang gimana bisa kami terima, tidak. Tapi setelah kami belajar secara alkitabiah, apa sih esensi yang disampaikan di dalamnya, apa sesuai dengan apa Ustadz sebutkan tadi, tidak, itu tidak benar. Jadi Hmm? mungkin Pak Pak, Ustadz juga punya kalaunya kesimpulan saya tadi tidak benar berarti jawaban Anda yang salah. Gimana sih? Anda mengiyakan tubuhnya Yesus itu adalah Tuhan. Yang dibawa iblis itu Tuhan atau bukan kata saya? Iya betul kata Anda. Tubuhnya itu Tuhan. Ya berarti betul sesuai dengan judul ada Tuhan di bawah iblis. Dan Tuhan di bawah iblis itu adalah doktrin yang tidak masuk akal. Karena apa? Satu-satunya agama di muka bumi ini yang Tuhannya bisa dibawa iblis tuh Tuhan Kristen, Pak. Gitu loh. Gak ada yang lain. Lebih kuat Dewa Krishna berarti. Lebih kuat Buddha. Lebih kuat Tuhan-Tuhan yang lain daripada Tuhan Anda. Jadi ngapain dituhankan kalau Tuhannya bisa dibawa iblis? Itu maksud saya. Coba berpikir gitu. Ya, berpikir kita. Masa ada Tuhan yang maha kuasa di bawah iblis? Yang sebenarnya berkuasa itu Tuhan atau iblis gitu loh. Iya. Itu Pak, mic Anda ketutup tuh kenapa tuh? Mic-nya Pak, mic. udah. Ya. Jadi pada intinya begini Ustaz, framing sebuah ayat yang Anda sampaikan itu kepada kami, kepada mungkin kepada Muslim masuk akal. Tapi bagi kami yang agama Kristen yang belajar secara alkitabiah itu tidak bisa Anda framing demikian, dan tidak selucu-lucunya juga apa bisa kami masuk di dalam hati. Ya kalau seperti itu Anda tetap menolak ya, narasi apa yang bisa menyalahkan kosakata saya? Nggak ada juga dari Anda gitu loh. Malah narasi Anda membenarkan kesimpulan saya bahwa yang dibawa itu adalah Tuhan gitu loh. Tuhan dibawa iblis. Itu Ngelak itu Pak, Anda ngelak itu. apa? Ngelak Anda itu ngelak. Ngelak, maksudnya ngelak gimana? Udah. Ngelek. Iya, ngelak. Tadi Oh. ngelak. Kalau di sini jalan sih gambarnya. Tapi kalau di tempat saya yang ini nih ngelak gitu. Bentar ya. Halo, tes. Ya, halo. Ya udah jalan gambarnya. Tadi ngelak. Jadi udah jelas.
Jadi intinya itu Pak Ustadz, mungkin kita beda pemahaman ya. Beda Ustadz menyampaikan sebuah narasi tentang perumpamaan di Matius tadi, Matius 6 ya, tentang Tuhan Yesus dicobain di atas bukit, atau perumpamaan pencobaan di padang gurun. Tapi secara kitabiah saya sudah sampaikan. Tapi kalau Ustadz bernarasi lain daripada yang lain itu juga kehendak Pak Ustadz. Tapi di sini saya hanya menyampaikan sebuah, bahwa yang secara kitabiah yang saya pelajari di gereja, yang diberitahukan oleh para gembala atau para pendeta dan hamba-hamba Tuhan adalah apa yang telah kami imani. Itulah yang tertulis saja. Ya itu no problem Pak, ya kan, itu hak dari Anda gitu, nggak ada masalah yang kayak gitu. Yang jelas kan saya akan cari jawaban ya, kira-kira betul mana yang lebih kuat gitu Ya. dari apa yang dikatakan oleh kawan-kawan Kristen. Ya. Ya kira-kira itu aja sih pembahasan dari judul itu. Bagi saya inti poinnya, dan bagi kami Muslim, tidak ada masuk akalnya kalau Tuhan sampai dibawa oleh makhluknya gitu, apalagi dibawa iblis. Masa iblis lebih berkuasa daripada Tuhan, kan gitu ya kawan-kawan. Wajar aja kalau misalnya dari sisi kacamata orang kita Muslim atau saudara Islam mengatakan enggak masuk akal. Tapi dari sisi kami pencobaan di padang gurun ini adalah sebuah pernyataan suatu kekuatan iman kepada Bapa di surga yang dibawa melalui firman Tuhan. Artinya dia setia kepada Bapa di surga walaupun dengan dicobai. Dia berpuasa hari. Ya, itulah iman yang kami imani dalam Tuhan Yesus. Begitu Pak Ustaz. Baik, no problem. No problem. Mungkin ada pertanyaan dari sisi Anda tentang Islam gitu, boleh. Kalau yang nggak ada, ya mau nggak mau terpaksa tuh yang antri saya naikkan gitu. Nah, kalau saya Pak Ustadz mengenai apa ya, edukasi tentang apa sisinya apa itu, ya gimana ya? Saya sih nggak mengerti kali ya. Saya nggak belajar tentang isi Al-Quran, tapi saya udah pernah dengar bahwa Tuhan juga dalam Al-Quran itu Tuhan itu memberkati iblis. Artinya dalam Al-Quran ada juga saya baca. Artinya ada gimana itu? Nah, gimana itu, Pak? Jadi Tuhan memberkati iblis, gimana itu ayatnya? Saya pernah dengar. Jujur ya, saya pernah dengar bahwa Tuhan juga dengan iblis itu kerjasama dalam hal apa namanya, lupa saya ya, saya nggak tahu, saya nggak paham, tapi saya hanya karena kita dari tadi di sini berbicara antara Tuhan dan iblis, makanya juga saya pernah dengar ya, pernah dengar aja dari tapi kalau salah ya nggak masalah bagi saya, tapi ya. Jadi ini Pak, kalau anda cuma dengar, yang saya katakan paham kan, ya silakan jelaskan kepada umat Muslim di sini. Nah, jadi gini, tidak ada di dalam agama Islam itu ya, dalam ayat Al-Quran khususnya Tuhan memberkati iblis, nggak ada. Maka perlu Anda cek lagi, Anda dengar dari siapa, dan tolong minta ayatnya gitu, agar dapat kita bahas di sini. Karena ya saya Muslim dari kecil ya Pak ya, tidak pernah menemukan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati iblis gitu. Bukan memberkati, tapi kerjasama menghasut atau saya sih nggak tahu ayatnya di mana, tapi saya nggak mengerti ayat di mana, tapi saya udah pernah dengar di ayat mana gitu, lupa. Ya, coba gini aja. Berarti Anda pertegas lagi dan Anda pertanyakan, yang ngomong seperti itu tuh di mana ayatnya gitu. Jangan cuma pendengaran Anda lalu Anda bawa ke tempat saya sehingga tidak jelas gitu ayatnya di mana. Karena apa yang saya sampaikan itu nggak ada. Karena Ustaz tadi meminta saya untuk mempertanyakan sesuatu, dan saya tidak siap dalam hal menanya Ustaz, nggak siap.
Saya hanya siap untuk mengcounter apa yang Ustadz pertanyakan kepada saya. Itu aja Pak Ustadz. Oke, baik. Kalau gitu nanti bisa naik kembali ya Pak ya, tentang masalah pendengaran Anda dipertegas kembali, oke? Ya, ya, siap. Oke Pak, thank you atas diskusinya. Kalau gitu saya izin gantikan Anda dulu sama antri yang di bawah Oke, gitu ya. selamat malam Pak Ustadz ya. Selamat malam. Oke. Iya teman-teman, nggak ada ya di Al-Quran itu Allah memberkati iblis, nggak ada. Kalau kita melihat ke Quran surah Al-Baqarah, idz qalatil malaikatis judu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Malah dikutuk Allah itu iblis jadi kafir. Gara-gara apa? Gara-gara kesombongan dari iblis. Halo, selamat malam. Ya, malam. Ya, malam, Bang. Open cam dulu, silakan. Jadi Tuhan di bawah iblis itu yang menjadi pertanyaan, Bang. Iya, dibuka dulu kameranya. Ya, oke. Oke. Silakan dibuka mic-nya. Ya, gimana? Tuhan di bawah iblis. Itu datanya mungkin di dalam Markus dan Matius 4 kan? Matius 4. Kan yang jadi pertanyaan, kok Tuhan di bawah iblis? Mana yang lebih berkuasa? Makanya. Itu kan? Loh, Anda aja bingung yang Kristen apalagi saya. Enggak, Bang. Masa ada Tuhan di bawah iblis? Ya. Ah. Nih, dalam konteks itu kan itu pencobaan di padang gurun. Betul? Konteks di bawah Ya konteksnya kita tahu. Konteksnya tahu ceritanya seperti apa. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah wajar Tuhan di bawah iblis gitu loh? Ya, saya jawab bisa. Jadi dalam konteks bahasa, ini Tuhan di bawah iblis bukan berarti Tuhan dikuasai oleh iblis. Artinya pada waktu itu tidak dikuasai oleh iblis. Ya. Baik. Karena pada waktu itu dalam konteks bahasa kan terjadi pergeseran pengertian. Ini kan tulisannya ini kejadiannya bukan di Indonesia dengan bahasa yang berbeda. Kejadiannya kan kejadian di sekarang Palestina, di Israel, dengan tenggang waktu 2000 tahun yang lalu. Demikian juga. Bayangkan, Bang. Perbedaan bahasa kita tahun 70-an dan tahun 2000-an ini. Jangankan 70-an. 90-an saja terjadi pergeseran pengertian bahasa. Betul, Ustaz? Baik. Ya. Jadi baik, saya tanggapi dulu, boleh? Pengertian di bawah iblis ini bukan menunjukkan bahwa iblis benar-benar membawa Yesus, membawa Tuhan, tapi itu menunjukkan bahwa bagaimana pencobaan itu terjadi. Ngerti, Ustaz? Coba bentar dulu. Kalaunya kata Anda itu bukanlah iblis berkuasa atas Tuhan dari segi bahasa, mari kita tinjau dari segi bahasa. Karena Bible itu kan bahasanya Indonesia. Coba kita buka KBBI. Apa arti dibawa menurut kamus dari bahasa Indonesia, kan gitu. Gini, Bang. Nih, coba. Bang Yusuf. Bentar dulu, Bang. Saya jawab dulu tentang sedikit. KBBI itu. Saya menjawab. Alkitab duluan ada daripada KBBI. Betul tidak? Baik. Oke. Baik. Bentar, itu nanti kita bahas. Ya, silakan. Kemudian iblis membawanya. Kosakata bawa ada di sini dalam terjemahannya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Apa yang dimaksud dengan kosakata bawa? Kan gitu. Mari kita lihat KBBI ini. Menurut KBBI, kosakata bawa adalah kata dasar yang berarti mengangkat.
Atau memegang sesuatu bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Contoh, nih HP. Saya angkat. Berarti saya berkuasa atas HP ini, Bang. Bukan tidak berkuasa saya atas HP-nya. Berarti saya mengangkat HP ini. Saya berkuasa atas HP ini. Saya bisa mengangkat HP ini. Begitu pula ketika Tuhan dibawa iblis. Berarti iblisnya berkuasa atas Tuhan. Nah, itu bahaya itu. Iya, oke. Karena itu di awal saya katakan bahwa terjadi yang namanya pergeseran bahasa. Karena makna pengertiannya bukan seperti itu. Jadi pengertian di bawah ini artinya mereka bersama-sama ke bumbungan Bait Allah di kota suci. Karena itu pada waktu itu bukan dikuasai, membuktikan dia bukan dikuasai. Karena gini Bang, di dalam pembahasan kekristenan, dalam melihat kitab suci kami, itu bukan hanya dilihat dari sumber teks, tapi dari konteks yang kejadiannya apa. Karena itu kalau Abang menyatakan tentang hal hanya membawa bukan hanya teks saja, tapi mengambil satu kalimat di bawah, kemudian mengambil kesimpulan, itu berlawanan dengan pengertian kitab suci kami. Saya kasih contoh gini Bang. Dalam kitab suci Abang, kan di situ dikatakan Isa akan datang mematahkan salib dan mengusir babi, membunuh babi. Tetapi kan itu bukan dalam kontekstual bahwa memang Isa datang dalam pengertian Muslim bahwa dia akan ambil semua salib dan dipatahkan. Ada pengertian lain toh? Betul tidak? Artinya ada pergeseran bahasa, ada konteks yang harus kita mengerti pahami. Jadi konteks dia dibawa bukan dikuasai, buktinya dia kalahkan iblis pada waktu itu. Karena di dalam kekristenan harus dipahami tentang kontekstual. Ngerti Ustaz? Sama seperti kitab Abang juga ada kitab Abang dengan makna-makna tertentu yang harus dipahami ceritanya seperti apa. Udah? Tidak bisa dipahami ya. Sesuai dengan teks yang tertulis. Oke. Saya bukan asumsi ini kan. Udah. Katanya asumsi Bang. Ini bukan asumsi. Bisa kita baca ceritanya di dalam Markus 4 dan Matius 4. Diceritakan lengkap tentang bagaimana Yesus dicoba iblis dan Yesus mengalahkan iblis. Jadi konteks kalau Abang mengangkat dia di bawah, artinya Yesus kalah. Tapi konteks di bawah pada waktu itu artinya mereka bersama-sama ke bumbungan Bait Allah di kota suci. Oke. Tolong perhatikan konteks bukan hanya teks. Karena terjadi pergeseran bahasa yang harus dimengerti. Baik. Bang, ini Anda perlu tahu di dalam agama Islam itu ada namanya ilmu tafsir dan ilmu takwil. Ya. Nah, kalau di kitab Anda pakai ilmu apa? Menentukan ini konteksnya seperti apa, ini perumpamaan atau bukan, atau ada maksud lain. Kalau perumpamaan ini majas, berarti perlu dari ilmu takwil. Kan kayak gitu. Apa takwil dari majas itu? Apa takwil dari perumpamaan itu? Kan ada maksudnya. Kayak gitu, maka memakai ilmu takwil namanya dalam Islam. Kalau di tempat Anda kayak gimana? Udah bahasa Indonesia, kaidah bahasa Indonesia apa yang menentukan oh ini majas, ini perumpamaan, ini ada maksud lain? Nggak ada Bang. Jadi kalau kosakata dibawa, pasti bahasa Indonesianya kita merujuk ke KBBI. Lalu kalaupun Anda ngelesnya, oh itu bukan konteksnya dibawa menurut bahasa tekstual aslinya. Nih saya bukakan untuk Anda nih, ya. Menurut bahasa aslinya, apa itu membawa? Ya teman-teman, paralambano dari bahasa Greknya. Paralambano artinya membawa, akan dibawa gitu, atau memanggil, atau telah kamu terima, atau menganjak, atau diambil, atau membawanya bergerak. Bawalah, kamu menerima. Nggak ada arti lain selain dibawa Bang, selain dikuasai gitu loh. Coba kalau hadis nih, bentar. Coba kalau hadis nih, ya. Anda tadi ngelesnya ke hadis kami tentang Nabi Isa. Walladzi biyadihi. Kan kayak gitu. La yusikan ayyan zilafikum.
ibnu Maryam alaihi salam ya hakaman adlan fayak siros solib nih ya nih kata Anda tadi wayak tulal khinzir wayak tulal dan dia akan memusnahkan. Nih, bukan cuma membunuh bahasanya. Kotala itu bisa memusnahkan. Memusnahkan itu apakah dia memusnahkan dari kandang per kandang? Kan ada konteks lain dari kosakata memusnahkan gitu. Mungkin dia benar memusnahkan secara jahil gitu ya dengan menyuruh pasukannya mendatangi seluruh dunia ke kandang babi-babi. Atau dia memusnahkan babi itu yang dimaksud dia akan membantah ya dari orang-orang Kristen yang mana dia itu telah menghalalkan babi. Atau ada gitu loh ilmunya dari kosakata teks aslinya. Coba kalau Anda Greek bahasanya para lembano, nggak ada konteks lain selain dibawa atau membawa gitu loh. Nggak ada yang lain lagi gitu loh Bang. Jadi nggak bisa kalau kita mengelesnya itu, oh itu dari teks aslinya konteksnya berbeda. Nggak bisa. Karena terjemahannya tetap kemanapun ya para lembano itu artinya bergerak atau membawa. Kalaunya bergerak berarti otomatis Yesus di situ mengikuti iblis. Mengikuti pergerakan iblis. Kalau dibawa iblis, otomatis Yesus itu artinya dikuasai iblis. Dua aja konteksnya, nggak ada yang lain gitu. Itu telak tuh. Kalau dari segi bahasa, konteksnya pun ketahuan. Oh. Ya, salah. Saya buka kamera dulu. Kok tutup sih? Ya, start. Jadi gini Bang. Silakan. Pengertian konteks artinya cerita keseluruhan. Bukan hanya konteks itu bicara tentang pengertian dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia. Kan di situ ada kata bergerak. Karena pada saat itu konteksnya adalah dicobai. Dan dalam pencobaan itu konteksnya Tuhan menang. Mengalahkan. Sampai malaikat datang melayani dia. Itu konteksnya. Konteks cerita. Kesatuan. Itu konteks. Cerita apa yang ada. Itulah di dalam menelaah kitab suci kan. Tidak bisa hanya dengan kata saja abang mengambil kesimpulan. Karena kitab suci kami Bang. Bukannya terdiri dari ayat 1 kemudian diambil kesimpulan. Tetapi ayat itu akan berhubungan dengan ayat sebelum dan ayat sesudah. Itulah konteks. Bukan seayat doang abang ambil dan langsung menarasikan mengambil kesimpulan dengan kata membawa. Padahal dalam cerita yang terjadi adalah Yesus menang mengalahkan iblis. Sampai iblis mundur. Karena itu ada Bapak tadi menghubungkan bagaimana pencobaan yang terjadi kepada Adam dan Hawa dan Adam dan Hawa kalah. Tapi pencobaan di padang gurun itu Yesus menang. Kata bergerak dan dibawa itu untuk menggenapi pencobaan yang harus dialami. Dan pencobaan, 3 pencobaan yang terjadi. Yesus menang ketiga-tiganya. Dan abang mempermasalahkan tentang kata dibawa ini. Atau bergerak ini. Yang kata bergerak itu secara fisik. Bukan secara tunduk. Merendahkan atau kalah. Atau mengikuti. Di dalam konteks itu bahwa yang terjadi itu bergerak bersama. Di dalam peperangan, pencobaan yang dialami. Justru dia menang. Tapi abang hanya mengangkat tentang di bawah atau bergerak ini. Jadi kata di bawah dan bergerak, sekali saya tekankan, itu bukan bicara bahwa Yesus tunduk. Tetapi itu berbicara tentang bagaimana mereka bergerak satu tempat untuk kembali Yesus dicobai. Karena konteks cerita Matius pasal 4 adalah pencobaan, Bang. Bukan Yesus mengikuti iblis. Tapi peperangan yang terjadi atau pencobaan yang terjadi. Yesus mengalahkan iblis. Itu standing point-nya. Itu konteks. Itu kesimpulan dari cerita yang ada. Tidak bisa abang mengambil kesimpulan dengan satu kata. Akan hancur pengertian kitab suci kami, Bang. Oke. Jangankan kitab suci kami, Saya tanggapi. Jangankan kitab suci kami, Bang. Kitab suci abang pun.
saat orang mengambil kesimpulan dengan semaunya dia hanya mengambil satu ayat, akan hancur, saya katakan akan hancur pengertiannya. Karena itu saya mencoba menjelaskan, tolonglah kitab suci kami itu mengerti tentang konteks, bagaimana ayat sebelum dan ayat sesudah menjelaskan apa maksud cerita yang ada. Itulah konteks, Bang. Bukan pengertian dihubungkan dengan apa namanya tadi, KBBI. Karena itu saya mengatakan Alkitab lebih dulu ada daripada KBBI. Baik, Bang. Silakan. Kalau kata Anda dari awal sampai terakhir baru dibaca, nah itu akan terbaca konteksnya seperti apa. Bang, mau kita baca ayat 1, Matius 1 sampai 11 ya terakhir, tetap aja kata Anda Yesus di situ menang baik, tetap aja meskipun dia menang pernah dibawa iblis juga gitu loh konteksnya. Mau macam mana lagi gitu loh. Lain halnya di situ kan ketika Yesus dibawa, Yesus melawan dan membinasakan iblis. Bisa Anda sebut Yesus itu menang dari iblis. Tapi Yesus di situ dia mengikuti bergerak ke atas bubungan. Ketika saya angkat ini HP, lalu saya bawa HP ini ke atas atap, ya saya memang bergerak bersama HP. Tapi HP ini di dalam kekuasaan saya. Paham? Gak mungkin HP ini dia bergerak sendiri ke atas atap. Nah gitu, begitu pula nih ibaratnya kucing. Kucing adalah makhluk hidup yang bisa jalan. Kalau kucing tuh saya angkat, lalu saya bawa ke atas atap, saya bergerak sama kucing. Bukan berarti kucingnya jalan sendiri. Tapi itu di dalam penguasaan saya, kucing itu saya bawa naik. Begitu pula ketika Yesus dibawa oleh iblis, dia bergerak bersama iblis, dia diangkat oleh iblis ke atas. Gitu loh, gimana sih? Aduh. Mau diputar kayak gimana pun, Bang, secara konteks atau tekstual, tetap di situ ada penguasaan iblis terhadap Yesus. Andai Yesus itu tidak dikuasai iblis, maka ada tertulis di kitab Anda tuh bahwa iblis dilawan oleh Yesus dan iblisnya itu kalah. Berarti nggak sempat dia dibawa, tapi kosakatanya udah dibawa, bahkan 2 kali dibawa gitu loh. Artinya bukan cuma sekali Yesus itu dalam penguasaan iblis. 2 kali dia dikuasai iblis. Nah, itu Bang, coba pelajari bahasa Indonesia, baik secara tekstual ya maupun kontekstual gitu. Saya jawab ya. Gitu. Nggak ada kosakata yang lain lagi gitu loh untuk menggantikan kosakata itu maupun kita tinjau dari bahasa asli. Ah gitu, nggak ada berubah konteksnya. Silakan. Jadi iblis, Yesus dibawa oleh iblis, itu bukan mempunyai pengertian Yesus tunduk kepada iblis. Apatah lagi Ustadz framing dikuasai oleh iblis. Karena itu saya katakan konteks itu judul saja pencobaan di padang gurun. Jadi dalam ranah kalimat dibawa oleh iblis itu bicara tentang mereka bergerak ke bumbungan bait Allah. Karena kenapa dikatakan dibawa oleh iblis? Karena dicobai oleh iblis, dicobai. Karena itu dalam judul saja, dalam itu kan ada perikop. Yesus dicobai oleh iblis. Jadi itu inti makna cerita yang mau disampaikan oleh kitab suci. Bahwa saat itu Yesus dicobai oleh iblis. Dua kalimat yang abang kasih, yang abang katakan tentang dibawa, itu bukan berarti dikuasai. Saya sudah jelaskan tadi, bukan dikuasai, bukan tunduk. Tapi di dalam hal dia dicoba itu, justru pencobaan itu Tuhan bisa kalahkan. Membuktikan Tuhan bisa kalahkan, kenapa? Iblis menjauh, mundur. Malaikat datang melayani Yesus. Karena itu bukti kemenangan yang terjadi. Dan bahkan itu juga membuktikan ketuhanan Yesus. Malaikat datang melayani Yesus kok. Ya udah. Jadi Bang, saya mau tekankan tentang dibawa, kalimat dibawa. Itu bukan mempunyai kalimat Yesus tunduk atau apalagi dikuasai. Karena dalam cerita itu terjadi pencobaan dan Yesus mengalahkan. Mengalahkan. Setiap pencobaan itu dikalahkan oleh Yesus. Baik pencobaan menjadikan roti, batu dari roti. Baik pencobaan sembala iblis itu dikalahkan. Baik pencobaan mencobai Tuhan. Itu dikalahkan oleh iblis.
dikalahkan Ya. Yesus maksud saya. Sehingga yang terjadi Kayak Bang, sangat berlawan kalau dengan Anda- pendapat Ustadz bahwa iblis menguasai Yesus. Justru yang terjadi, setiap pencobaan terjadi dikalahkan oleh Yesus. Sehingga apa yang terjadi? Iblis lari, mundur. Itu bukti kekalahan, Bang. Malaikat datang melayani Yesus, itu bukti kemenangan. Kan abang mau angkat di bawah, padahal itu bukan konteks penguasaan, tapi konteks bagaimana pencobaan itu masih berlangsung. Itu Bang, tolonglah diperhatikan ceritanya. Ya, coba Bang, ya Anda kalau yang mau menjelaskan tuh pakai data gitu. Kalau yang nggak pakai data, minim data, terus nggak ada data, hanya omong doang. Gimana teman-teman yang baik dari Islam ataupun Kristen ngerti atas penjelasan dari Anda. Yang ada Anda dikatakan berasumsi dan ngarang gitu loh. Ya. Setidaknya kayak gitu. Ya, contoh nih, saya tadi menjelaskan dari bahasa aslinya. Ketika saya mengcounter Anda ngeles ke bahasa asli. Kan seperti itu. Apa arti dari paralambona? Kan kayak gitu, dari Greek. Kitab asli Anda tertulis dari Yunani. Itu diterjemahkan, itu memang membawa. Membawa itu konteksnya seperti apa? Bisa dijinting. Kan kayak gitu ya teman-teman. Bisa dikuasai, bisa diangkat. Kan kayak gitu. Artinya benda yang kita bawa itu dalam penguasaan yang membawa. Gitu. Dalam penguasaan yang membawa. Oleh yang dibawa. Itu tuh bahasa Indonesia itu. Ya. Jadi kalau Anda mau secara bahasanya begini, KBBI-nya seperti ini, jelaskan gitu bahwa kosakata di bawah itu bukanlah diangkat atau bukan seperti sesuatu yang tidak bergerak gitu. Bisa juga ada jelaskan kayak gitu. Yang penting ada datanya dari bahasa, dari segi bahasa. Bang datanya. Ini Bang datanya. Jadi penjelasan saya tadi, dia ke bumbungan bait Allah. Tapi itu bukan dikuasai, justru dalam pencobaan itu. Kurang jelas pula datanya ini. Kan ini yang dibawa oleh iblis. Justru Yesus mengalahkan iblis di dalam pencobaan itu. Dan pencobaan yang terjadi, yang akhirnya, ini perkataan Yesus di ayat 10. Lalu kata Yesus kepadanya, nyalah engkau iblis. Nyalah, diusir oleh Tuhan. Nyala engkau, itu ayat 10. Iya. Dari Nyala konteksnya engkau itu iblis. Bang, diusir oleh Yesus itu setelah Yesus dibawa atau sebelum Yesus dibawa? Dalam konteks, saya sudah jelaskan di awal Bang, konteks Yesus Ya, dibawa, dari konteksnya, bukan dalam ketika konteks Yesus dikuasai, tetapi dalam konteks bagaimana mereka bersama-sama ke bumbungan bait Allah. Ini datanya. baik. Ya, Ini kan ketika datanya. dia mengusir tuh iblis, Mereka mengusir itu iblis, Ah. Yesus itu sudah dibawa atau belum? Ketika Yesus mengusir iblis, karena Yesus sudah mengalahkan, sudah menggenapi setiap pencobaan. Ya, pertanyaannya dibawa atau belum saat itu? Kan di bawah itu ayat sebelumnya. Saya sudah jelaskan tentang Ya, berarti konteks di bawah berarti itu. konteksnya Bang, konteksnya sampai ayat 10 pun tetap Yesus pernah dibawa iblis, Bang. Abang, Mau kayak gimana pun kayak gitu. Gini, Bang. Secara konteksnya dibaca sampai 10 tetap aja Yesusnya dibawa iblis gitu loh. gini, Iya. udah saya jelaskan. Ini saja konteks judulnya aja, Yesus. Iblis mencobai Tuhan Yesus. Iblis mencobai Tuhan Yesus. Di dalam pencobaan terjadi, kalimat yang dikatakan di bawah ini bukan kalimat bahwa dikuasai. Tapi kalimat dikatakan di bawah ini adalah mereka bergerak bersama-sama ke bumbungan bait Allah. Bukan dikuasai. Oh, berarti Yesus Tapi di situ bergerak. menerima ajakan. Bukan menerima ajakan. Karena penggenapan untuk ini. Bang, Dicobai. kalau mereka berjalan bersama berarti Yesus menyetujui mengikuti iblis kan? Tidak ada deal-dealan, Bang. Tidak Lah, ada persetujuan. kalau tidak deal, yang Bang, terjadi, kalau ya tidak deal, itu nggak bakal sampai ke atas bumbungan Yesusnya. Udah. Udah, Nah, gampang dalam kita menerkanya konteks gitu. Dia dibawa oleh iblis, Bang. Sekali lagi itu kan konteks dikuasai.
Tapi konteks itu bagaimana menggenapi pencobaan, 3 pencobaan. Seperti yang terjadi kepada Adam dan Hawa, demikian juga pencobaan itu terjadi kepada Yesus. Tapi yang Adam dan Hawa kalah, Yesus menang. Kalau kalimat kata di bawah ini, itu bukan dalam bentuk penguasaan, tetapi bergerak. Bergerak ini, Bergerak bersama, betul? bergerak ini bukan berarti dia mengikut, tetapi melawan untuk setiap apa? Cobaan-cobaan yang terjadi. Yang membuktikan melawan adalah bahwa setelah pencobaan genap 3, maka Yesus mengusir iblis. Enyala engkau iblis. Dan tanda dia menang adalah iblis undur. Dan datanglah malaikat melayani dia, melayani Yesus. Bukti kemenangan. Jadi itu Bang, ada... bentar. Saya kurang ngerti. Saya tanya dulu. Dalam konteks Yesus itu melawan, berarti dia mau melawan iblis tuh dengan cara mengikuti maunya iblis ke atas bubungan. Gini bang, mengikuti iblis di atas bumbungan itu untuk menggenapi setiap pencobaan yang harus terjadi. Ya berarti ikut Yesusnya. Iya, bukan lawan itu, ikut namanya. Iya. Bang, gimana sih bahasa Indonesia bu? Tidak bisa. Kan namanya di bawah. Katanya di bawah ikut. Tetapi pengertian di bawah atau ikut bukan mempunyai pengertian dia menjadi pengikut. Bukan mempunyai pengertian dia di bawah kemudian dia tunduk. Dia ikut Terus? untuk apa? Melawan, mengalahkan, Ikut menaklukkan. Ikut melawan kan? Ya ikut kan untuk dia. melawan iblis. Iya, tetap aja ikut Yesusnya. Ya. Oke. Artinya Kita kalau bisa dia bertanya. mengikuti berarti pernah dia di bawah kuasa iblis. Gimana sih? Kalaunya dia tidak mengikuti dan melawan, berarti dia itu tidak pernah dikuasai oleh iblis, tidak pernah dibawa kekuasaan iblis. Contoh nih ketika saya ngomong sama Anda, Bang kebenaran, kau ikut saya ke atas atap. Kalau Anda melawan, ogah, ngapain saya ikut ke atas atap? Tidak akan ada Anda ikut saya ke atap. Gak mungkin. Ya. Tapi kalau saya ajak Anda, Bang kebenaran, ikut saya ke atas atap. Oh, baik sob, kau ikuti apa maumu. Kan kayak gitu, Anda mau melawan saya. Lalu Anda ikut juga ke atas atap, berarti Anda pernah tunduk dengan ucapan saya. Mana sih? Kan kayak gitu. Saya jawab ya bang. Saya jawab. Kalau abang Ucup mengambil satu contoh bahwa mengajak saya untuk ke atas, itu konteksnya bang Ucup mengajak saya ke atas. Itu konteks ceritanya. Kemudian pada saat saya ikut, saya mengikuti bang Ucup, bang Yusuf, betul? Tapi dalam konteks di bawah ini, bukan dalam konteks diajak bang, tapi dalam konteks bagaimana terjadi peperangan, pencobaan yang terjadi pada Yesus. Sekali lagi ya, ini bukan dalam konteks diajak oleh iblis. Konteks di bawah ini adalah konteks pencobaan, bang. Bukan dalam konteks iblis mengajak Yesus, ayo ikut saya ke bumbungan Bekala. Bukan itu ceritanya, bang. Karena itu perhatikan konteks cerita secara lengkap dari ayat 1 sampai ayat 11. Jadi konteks di bawah itu bukan seperti cerita Bang Yusuf tadi yang menceritakan mengajak saya. Bang Yusuf kan memberi contoh seperti itu. Kemudian saya mengikuti karena Bang Yusuf mengajak saya. Tapi konteks cerita di dalam Yohanes ini bukan iblis mengajak Yesus untuk ke bumbungan. Tapi konteks cerita ini bagaimana mereka bersama-sama ke bumbungan. Gini, saya paham. Ya, konteksnya Paham dicobai. maksud Anda itu. Bukan konteks iblis. Di mana sih itu dikatakan iblis mengajak Yesus untuk ke bumbungan? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Saya paham yang Anda jelaskan itu meskipun Anda tidak pakai data. Gini, kalau seperti itu Anda maunya, maka kosakata yang betul ya Bang ya, bukan di bawah, tapi terbawa, gitu loh. Di awal kan saya sudah katakan. Yesus terbawa oleh iblis. Artinya kan dia tidak ada di bawah kekuasaan iblis. Tidak sengaja mengikuti apa kehendak iblis. Kan kayak gitu. Kalau Yesus itu terbawa iblis,
Tapi ini enggak. Yesus itu di bawah. Artinya Yesus itu di bawah keinginan, kekuasaan, di bawah kehendaknya iblis. Ya, saya jawab, Bang. Gimana sih abang ini kata awalan di itu Anda belajar dulu bahasa Indonesia. Lain Iya, bahasanya saya itu tahu, ya saya tahu. Yesus terbawa iblis. Bisa gitu. Bang, saya jawab. Mm-mm. Cerita ini tentang di bawah. Iya, Bang. Itu bukan berarti dikuasai. Karena itu di awal saya sudah katakan. Terjadi yang namanya pergeseran bahasa. Dalam konteks ayat ini terjadi yang namanya pergeseran bahasa. Sehingga pada saat kita membaca saat ini, kita akan mensalah pengertian. Kalau hanya baca kata di bawah. Kalau hanya baca seayat saja. Karena itu saya katakan baca keseluruhan konteksnya. Apa maksud cerita ini? Maksud cerita itu adalah pencobaan. Bukan iblis mengajak Yesus ke bumbungan. Bukan iblis mengajak Yesus, Bang. Tetapi konteks cerita ini adalah pencobaan yang terjadi. Sehingga pada saat kata di bawah ini bukan tujuan iblis bahwa membawa Yesus ke bumbungan. Bukan itu tujuannya. Tujuannya menggoda Tuhan dengan godaan supaya Tuhan menyembah iblis. Bang, hujan di sini, Bang. Kedengaran suara saya? Tuh, noise bang. Ya, hujan, Bang. Hujan keras. Wah, noise kalau gitu nanti bisa disambung bang diskusinya. Ya. Hujan keras. Noise. Hujan. Ya iya, kalau gitu Enak. nanti kita sambung kalau seperti itu ya. Kasih, Bang, ya. Oke. Nanti lagi. Ya, kasih. Sama-sama. Oke. Malam. Malam. Bunyi apa? Bunyi semut tempat abangnya. Apa? Desiran.